Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Diduga lakukan kekerasan seksual terhadap sesama pria, calon Bupati Biak diringkus polisi. Gaji petugas lapangan KPU saat Pileg dan Pilpres belum dibayar, sekelompok orang di Kabupaten Mambramo Raya menganiaya sekretaris KPU. Korupsi 6 miliar rupiah, mantan kepala dinas di Kabupaten Kepulauan Yapen dijebloskan ke penjara. Masa kampanye pilkada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sudah berakhir pada 23 November lalu. Bawaslu Papua Selatan menerima sebanyak 3 laporan pelanggaran yang dilakukan sejumlah paslon yang berlaga di Pilgub Papua Selatan. Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, mengatakan 3 laporan tersebut berkaitan dengan ketertiban aparatur sipil negara dan pemasangan foto media sosial. Namun menurut Marman, laporan tersebut sulit ditindaklanjuti karena laporan bersifat lisan dan tanpa bukti. Pemilihan 2024 ini kita menerima 2 laporan yang berasal dari pasangan calon dan 1 laporan menindaklanjuti rekomendasi dari KASN pada waktu itu terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Terkait netralitas aparatur sipil negara sudah kami tidak lanjuti ke BKN, tetapi sampai dengan hari ini kami juga belum menerima tembusan terkait dengan sanksi yang diberikan oleh BKN. Yang kedua terkait dengan laporan dari salah satu pasangan calon juga terkait dengan foto salah satu pasangan calon yang dilaporkan. Saya sampaikan aja bahwa pasangan calon gubernur wakil gubernur 03 dilaporkan oleh tim pemenangan pasangan calon 04 terkait dengan foto. Tetapi dari hasil klarifikasi Bawaslu bahwa laporan tersebut sudah kadaluarsa karena antara temuan dan laporan adalah sudah melebihi 7 hari, sehingga status laporan tidak bisa ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kasus ini. Masa kampanye 4 kabupaten di Papua Selatan berjalan aman dan tertib. Saat ini semua paslon menahan diri karena memasuki masa tenang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Mimika Sabtu lalu menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan pemilu kada tahun 2024 di halaman gedung MNM dan diikuti jajaran TNI Polri, Satpol PP, dan Linmas. Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta memimpin langsung apel bersama sejumlah pejabat utama. Apel pergeseran pasukan tahun ini bersandi operasi Mantap Praja Kartens 2 dan akan mengerahkan 475 personel untuk mengamankan pilkada, mulai pendistribusian logistik hingga pengamanan di TPS. Kapolres Mimika meminta seluruh anggota Polri, TNI, dan aparat pengamanan lainnya menjaga kesehatan serta saling berkoordinasi dengan instansi lainnya. Menurut Kapolres, kondisi kota Mimika pada umumnya masih aman dan terkendali. Hanya ada gangguan kecil keamanan di wilayah pegunungan, khususnya distrik Alama. Seperti diketahui, distrik Alama hingga saat ini masih diduduki KKB sehingga saat pencoblosan akan dialihkan ke distrik tetangga, yakni distrik Jila. Bekerja sesuai aturan. Saat di TPS itu kan nanti ada teman-teman dari Limas, KBPD, KPPS, Pandis, pengawas, kampung pengawas TPS. Menjadi kerjasama dengan baik, berupaya agar bisa selalu kotak suara dan surat-suara itu aman, clear, steril. Baik mau berangkat sampai di tujuan, begitu pun sebaliknya. Kendala-kendala di lapangan saat TPS
segera dilaporkan. Yang ketiga, tidak ada ego sektoral, tidak ada kepentingan dalam pilkada ini. Yang keempat, ke psikis, jangan lupa bahagia. Itu. Tanggal 23 sore itu sudah ada pergeseran yang melalui air, ya, transportasi air agar digeser ke Pamako, baru dari Pamako menuju ke distrik-distrik. Sampai nanti tanggal 26 di kota. Pegunungan ada satu masalah yang mana Kepala Distrik Alama sudah memberikan surat untuk memindahkan TPS, lokasi TPS bergabung di Jila. Karena situasi, ya, di Alama sampai saat ini belum kondusif. Untuk pengamanan pilkada, Polres Mimika mendapatkan bantuan personel dari Brimob Detasemen B Mimika serta Kodim 1710 Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai mengaktifkan Desk Pilkada Provinsi Papua Selatan tahun 2024. Pengaktifan Desk Pilkada diperlukan untuk memantau perkembangan situasi dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Elemen satuan kerja Desk Pilkada diperlukan untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas antara Pemprov, TNI Polri, KPU dan Bawaslu sebagai pengawas dan penyelenggara pilkada. Desk Pilkada memudahkan informasi selama pilkada, terutama untuk kebutuhan media massa, karena semua pihak terkait ada dan menyediakan data di Desk Pilkada. Logistik pemilihan atau logistik pilkada. Ya. Karena logistik ini ibaratnya Bapak Ibu, jantung pada tubuh manusia. Jantung tidak ada, manusia tidak bisa hidup. Logistik pilkada tidak ada, pilkada tidak bisa jalan. Kita tidak bisa melaksanakan pilkada. Atau logistik datang tidak tepat waktu, pilkada tertunda. Jadi memang logistik ini juga sekarang menjadi prioritas dan fokus kita KPU saat ini. Dalam mulai dari produksi sampai dengan nanti distribusi ke TPS-TPS. Meja pilkada yang ada di salah satu hotel di Merauke ini mulai beroperasi pada tanggal 23 November hingga 30 November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.